Hola Mina! Kini kita akan bahas secara detail apa saja yang sebenarnya terjadi dalam chapter terbaru Black Clover. Kenapa Lucius muncul dengan bentuk transformasi barunya? Dan kenapa dia bisa menggunakan seluruh sihir yang ada dalam Menara Grimoire? Lalu apa yang akan terjadi setelahnya? Oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Teka-teki suara detak jantung misterius terjawab dalam chapter 379. Detak jantung itu ternyata milik Lucius asli. Sementara Lucius yang sebelumnya diserang oleh Zeten Asta dan Sand Spirit of Boreas Yuno ternyata hanyalah klon Lucius lainnya yang levelnya lebih tinggi dari klon Lucius yang sedang dihadapi para anggota Black Bull. Walaupun begitu, klon itu masih belum sempurna karena pada akhirnya klon itu tetap berhasil dikalahkan oleh Asta dan Yuno. Sementara Lucius asli ternyata selama ini berada di bawah ruangan singgasananya, bersembunyi di suatu tempat rahasia karena saat itu dia muncul dari bawah lantai di dekat kawah yang Yuno buat setelah menghantam klon Lucius. Jika kalian perhatikan juga, lantai tempat Lucius muncul terlihat sangat rapuh seperti sebuah kertas yang ditusuk pensil. Hal ini bisa jadi Lucius membuat markasnya itu menggunakan sesuatu dari sihirnya, sama seperti saat dia membuat singgasananya. Dan akhirnya kita tahu singgasananya itu ternyata hanya sebagai tipuan untuk mengulur waktu hingga dia mendapatkan semua sihir yang ada di Menara Grimoire dan mendapatkan wujud transformasinya yang sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana Lucius mendapatkan seluruh sihir yang ada di dalam Menara Grimoire? Ini benar-benar tidak masuk akal. Di saat seseorang hanya bisa mendapatkan satu Grimoire dengan satu atribut sihir, tapi Lucius bisa menggunakan ratusan, bahkan ribuan atribut sihir, asalkan ada di Menara Grimoire yang sudah terhubung dengan markasnya. Grimoire adalah sebuah buku yang bisa memperkuat atribut sihir alami penggunanya dan menyimpan mantra sihir yang mereka kembangkan seumur hidup mereka. Grimoire terikat dengan jiwa seseorang. Satu Grimoire hanya bisa terhubung dengan satu jiwa. Nah, poinnya di sini adalah jiwa. Jadi tidak aneh ketika Lucius bisa menggunakan beberapa Grimoire beserta mantra sihir yang ada di dalamnya, karena kita tahu Lucius bisa memanipulasi jiwa berkat sihir jiwanya. Dia merekonstruksi jiwanya sendiri supaya memenuhi syarat untuk bisa menggunakan Grimoire dalam jumlah tak terbatas. Tapi ingat, Grimoire itu memperkuat atribut sihir yang cocok dengan Grimoire itu sendiri. Misalkan, saat belum menerima Grimoire, sihir seseorang hanya bersifat sihir dasar dengan kapasitas yang sangat terbatas. Tapi ketika mendapatkan Grimoire, mereka mendapatkan power up, baik dalam kapasitas atau efektivitas sihir mereka. Nah, itu artinya, walaupun Lucius bisa menggunakan berbagai macam atribut sihir, tapi karena atribut sihir bawaan dia adalah sihir jiwa, maka sihir yang dia gunakan dari Grimoire milik orang lain harusnya terbatas dan tidak sekuat pemilik aslinya. Bisa dikatakan juga, Lucius hanya bisa menggunakan mantra sihir yang ada atau tertulis dalam Grimoire dan dia tidak bisa mengembangkannya lagi. Walaupun begitu, tetap saja ketika kita memiliki akses untuk menggunakan ribuan mantra sihir dengan atribut sihir yang berbeda-beda, itu sudah bisa membuat kita menjadi sangat kuat dan tak tertandingi. Nah, sekarang bagaimana alurnya hingga mantra sihir dalam Grimoire yang ada di seluruh Menara Grimoire itu sampai ke Lucius? Semuanya berawal dari markas melayang Lucius yang ternyata bukan sekedar markas biasa. Itu adalah Candelo versi sempurna. Kita tahu sendiri, Candelo bisa menyerap sihir sebagai sumber energi untuk menggerakkan tubuhnya. Nah, markas melayang Lucius saat ini pun sama. Dia menyerap sihir dari Dante, Zenon, dan Vanikas sebagai sumber energi. Entah itu untuk menggerakkan markasnya atau untuk sumber energi yang terhubung langsung ke Lucius. Poinnya di sini adalah markasnya itu bisa menyerap dan menyalurkan. Lalu kita pun mendapatkan fakta bahwa seluruh bangunan di markasnya terhubung dengan Lucius. Kenapa bisa terhubung? Karena kepompong yang mengurung Darkrai terhubung langsung ke lantai markasnya melalui singgasananya. Dan Lucius selama ini ternyata berada di bawah lantai markasnya, sehingga itu membuat dia terhubung dengan markasnya. Kemudian dengan pohon raksasa Lucius yang tumbuh berpusat dari kepompong yang mengurung Darkrai, yang ranting dan akarnya menyebar ke seluruh kerajaan Clover, membuat proses penyerapan dan penyaluran itu bisa dilakukan dalam skala yang jauh lebih besar.
Lalu pohon raksasa itu menghubungkan dirinya pada setiap menara Grimoire yang ada melalui akar-akar pohon. Ketika sudah terhubung, pohon itu bisa menyerap sihir dari seluruh Grimoire yang ada di setiap menara Grimoire, lalu menyalurkannya ke dalam markas dan kemudian langsung bisa digunakan oleh Lucius. Proses ini sama seperti proses mendapatkan sihir ketiga adiknya. Sihir mereka bertiga diekstrak dalam kepompong karena mereka bertiga masih hidup dan Grimoire-nya masih terikat dengan jiwa mereka. Sementara sihir di menara Grimoire tidak perlu menggunakan kepompong karena semua Grimoire itu sudah tidak terikat dengan siapapun. Ditambah semua Grimoire itu terkumpul dalam satu tempat yang mempermudah Lucius. Pertanyaan selanjutnya, apakah Lucius bisa menggunakan sihir orang lain yang masih hidup? Jawabannya jelas bisa, tapi lebih merepotkan karena Lucius harus mengurung mereka dalam kepompong seperti Darkrai. Lucius akan lebih memilih membunuh orang itu dan membuat Grimoire-nya kembali ke menara Grimoire untuk menjadikan Grimoire itu tanpa pemilik. Baginya itu lebih sederhana dan mudah. Lalu kenapa Lucius tidak membunuh adik-adiknya saja daripada dia mengurungnya di dalam kepompong? Seharusnya tidak masalah bagi Lucius untuk membunuh adik-adiknya, karena kondisi adik-adiknya juga sudah nyaris mati. Dan Lucius bahkan bisa menghidupkannya lagi ketika mereka mati. Jawabannya kemungkinan besar Lucius masih membutuhkan mereka secara personal sebagai keluarga. Terbukti dari mereka yang perlahan pulih dari luka-luka fatal yang mereka terima dalam peperangan di kerajaan Spade. Atau bisa juga Lucius hanya membutuhkan fisik mereka yang akan dia manfaatkan entah untuk apa demi kelancaran rencananya. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh sihir di dunia ini akan menjadi milik Lucius? Jawabannya ya, jika rencana Lucius berjalan lancar tanpa hambatan. Untuk saat ini, Lucius baru menguasai sihir-sihir yang ada di setiap menara Grimoire di kerajaan Clover. Dia pun masih belum menguasai sihir-sihir para penduduk kerajaan Clover yang masih hidup, karena Grimoire mereka belum kembali ke menara Grimoire. Itulah kenapa Lucius ingin membunuh semua orang di dunia ini. Alasan utamanya adalah untuk membuat Grimoire mereka kembali ke menara Grimoire. Lalu dia bisa menguasai sihir mereka. Setelah itu menghidupkan kembali mereka dan mereset mereka supaya hidup dalam kendalinya. Nah, ketika seluruh penduduk kerajaan Clover semuanya mati, ada dua kemungkinan yang bisa terjadi. Pertama, akar dan ranting pohon raksasa Lucius akan terus tumbuh mencapai kerajaan dan bahkan negeri yang jauh entah di mana. Lalu dia akan menyerap sihir dari Grimoire atau sejenisnya yang ada di menara Grimoire atau sejenisnya. Atau bisa juga, kita sudah tahu markas Lucius ini bisa terbang melayang. Jadi bisa saja, markas melayang itu akan terbang menuju tempat-tempat yang terdapat kehidupan di sana. Lucius akan membunuh mereka semua, lalu menyerap sihir dari Grimoire yang sudah terlepas dari mereka. Hingga akhirnya tidak ada satu manusia pun yang hidup selain dirinya. Dan saat itu, dia sudah menguasai semua sihir yang ada di dunia. Hingga akhirnya, dia membangkitkan semua manusia yang sudah dia bunuh lalu menjadi Tuhan di dunia itu. Mengerikan, tapi itu jika rencana Lucius berjalan lancar. Dan menurut saya, tidak akan mungkin rencana itu akan terlaksana. Karena pada akhirnya, kejahatan akan kalah bagaimanapun juga. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan diskusikan pendapat, asumsi, spekulasi, atau bahkan teori kalian di kolom komentar. Selanjutnya, saya akan membuat video pembahasan tentang Lichita yang ternyata bertemu Lucius di masa lalu. Dan itu menjelaskan kenapa Grimoire berdaun 5 berakhir di tangan Asta. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Community